Halo pecinta sepak bola, kali ini kita akan membahas pertandingan antara Inter Milan melawan Real Madrid dalam ajang Liga Champions. Kita lihat. Bagi kalian yang menyukai sepak bola, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena kita akan membahas apapun yang berkaitan dengan sepak bola, tentunya dari sisi pandang statistik sepak bola. Inter lawan Real Madrid. Kemarin kita sudah bahas ya, Real Madrid lawan Inter. Sepertinya benar apa prediksi yang saya bilang kalau Real Madrid ternyata memenangkan pertandingan kemarin waktu di ajang Liga Champions, pertandingan sebelumnya. Kita lihat statistiknya seperti apa nih peluangnya masing-masing tim ini ya. Apakah nanti Inter yang menang atau Real Madrid yang menang? Kalau kita melihat dari 4 pertemuan mereka terakhir, ya Real Madrid lebih unggul ya, karena Inter hanya berhasil sekali menang dan Real Madrid berhasil 3 kali menang. Mereka tidak pernah seri, jadi kemungkinan pertandingannya pun nggak akan seri kayaknya. Ajangnya lebih menggigit kayaknya. Ya tentunya terakhir pertandingan kemarin Real Madrid yang menang ya. Di klasemen sementara grup B, saat ini Real Madrid menduduki posisi 2. Dari 3 kali pertandingan, dia berhasil menang sekali, seri sekali, dan kalah sekali. Poinnya hanya 4. Sedangkan Inter Milan saat ini menduduki posisi keempat atau juru kunci. Mana ini Intonisti nih? Aduh. Dari 3 kali pertandingan, mereka belum pernah menang, seri 2 kali dan kalah sekali dengan poin 2. Ya, dua tim ini masih punya peluang lah untuk lolos ke babak selanjutnya. Tapi kita lihat pertandingan selanjutnya, masih tersisa 3 pertandingan ini. Kalau kita lihat dari 5 pertandingan mereka terakhir, yang memang sekali lagi Real Madrid unggul. Karena dia berhasil 3 kali menang dan 1 kali kalah barusan dari Valencia. Oh, pertandingan terakhir ternyata Real Madrid kalah dari Valencia dengan skor 4-1, cukup telak ternyata. Nah, Inter Milan dari 5 pertandingan terakhir mereka hanya menang sekali dan 3 kali seri dan 1 kali kalah. Terakhir pun ketika melawan Atalanta, Inter hanya berhasil seri dengan skor 1-1. Ini kita lihat ya, apakah ini menjadi titik baliknya Inter untuk menjadi performa yang lebih baik? Kita nggak tahu. Kita coba masuk ke tim statistiknya ya. Kalau dari permatch statistiknya, memang Real Madrid lebih unggul ya. Secara gol dia lebih unggul, yaitu 2 gol per pertandingan. Secara shooting juga lebih unggul, yaitu melakukan 15 kali shooting per pertandingan. Areal duel juga jauh unggul. Real Madrid di angka 58%, possession di angka 58%, passing successful juga di angka 89%, secara average rating pun di angka 6,8%. Masih unggul Real Madrid. Kalau berdasarkan situasional statistik, secara conversion rate-nya Real Madrid juga masih unggul, yaitu di angka 15%, sedangkan Inter Milan hanya di angka 9%. Secara goals per game-nya pun dari 7 kali gol yang dilakukan oleh Real Madrid, 6 berdasarkan open play dan set pieces hanya 1 kali, sedangkan Inter Milan dari 4 gol itu 3 kali melakukan open play dan 1 melakukan set pieces. Ya, dua tim ini sama-sama kurang bervariasi ya, tidak ada dari counter attack sama sekali. Ya, tapi mungkin bukan tipenya mereka yang melakukan counter attack sepertinya. Kalau berdasarkan secara positional statistik, Real Madrid melakukan penyerangan dari sebelah kiri sebanyak 42%, dari sebelah kanan sebanyak 34%, dan dari tengah sebanyak 24%. Sedangkan Inter Milan melakukan penyerangan dari sisi kanannya yaitu 46%, dari tengah 25%, dan dari sebelah kiri ialah 29%. Ya, dua tim ini sama-sama nggak balance ya, antara sisi kiri maupun sisi kanan dan sisi tengahnya. Ya, walaupun memang saling berbenturan ya antara sisinya mereka yaitu sebelah kiri dan sisi kanannya Inter Milan, sepertinya akan menjadi pertandingan yang sangat menarik nih. Kalau Inter Milan bisa memanfaatkan ini, misalnya lebih menyerang dari sisi kiri, mungkin Inter Milan bisa melakukan kejutan kali ya. Ya, kita nggak tahu. Nanti kita lihat lagi. Kita coba lihat statistik pemainnya ya. Dari 5 pemain tertinggi di antara 2 klub ini, Inter Milan cukup dominan. Ada 3 pemainnya yang masuk, tapi memang peringkat 1, peringkat 2-nya pemain Real Madrid. Kita lihat ya. Peringkat pertama ialah Sergio Ramos. Dari 2 kali penampilan sebanyak 180 menit, dia berhasil mencetak 1 gol dan melakukan 1 assist, dan ratingnya di angka 7,59. Hebat loh ya, pemain defender, melakukan gol sekali, melakukan assist sekali, luar biasa. Yang kedua ialah Karim Benzema. Dari 3 kali penampilannya sebanyak 225 menit, dia melakukan 2 gol, melakukan shooting per game sebanyak 2,7 kali dengan rating di angka 7,51. Nah, yang ketiga baru Inter Milan nih, yaitu Romelu Lukaku. Dari 2 kali penampilan sebanyak 180 Dari 2 kali penampilan sebanyak 180 menit, dia sudah berhasil mencetak 2 gol. Melakukan shooting per game sebanyak 4 kali, luar biasa, dengan angka 7,3
Yang keempat ialah Alexander Kolarov. Ya cukup tua ya pemain ini, usianya 35 tahun. Dari satu kali penampilan, ternyata dia baru sekali main sebanyak 90 menit, shooting per game banyak satu kali, dan ratingnya di angka 7,24. Ya sepertinya pada pertandingan ini dia cukup berperan ya, mungkin ketika dia main, makanya angka ratingnya cukup tinggi. Yang kelima ialah Lautaro Martinez, pemain dari Argentina yang berusia 23 tahun, masih cukup muda. Dari 3 kali penampilannya sebanyak 207 menit, dia sudah berhasil mencetak 1 gol, melakukan 1 assist, melakukan shooting per game sebanyak 2,7 kali, dan sekali menjadi man of the match. Ratingnya di angka 7,18. Nah, kalau berdasarkan fakta-fakta yang ada, kalau berdasarkan statistik tadi yang kita lihat, memang ternyata Real Madrid lebih unggul ya dibandingkan dengan Inter Milan. Hanya mungkin secara statistik pemain tadi Inter Milan lebih unggul ya, karena ada 3 pemainnya yang masuk. Bukan unggul sih, dominan sebenarnya. Kalau berdasarkan statistik, tim match statistik, situasional statistik, permainan statistiknya pun Real Madrid lebih unggul daripada Inter Milan. Tapi kita nggak bisa hanya melihat itu. Ada faktor lain dalam pertandingan ini. Ya salah satunya ialah Inter Milan bermain di kandang. Dia yang lebih paham situasi lapangan yang ada di kandangnya sendiri. Itu menjadi satu poin penting ya ketika kita bermain. Ya bagi kalian yang bermain bola mungkin akan paham ketika kalian bermain di kandang sendiri berbeda dengan kalian bermain di kandang lawan. Udah hafal lubangnya di mana. Oke. Ada faktor lain juga, yaitu saat ini Inter Milan sangat membutuhkan kemenangan. Agar mereka tetap bisa bersaing untuk melangkah ke babak selanjutnya. Jadi ternyata Inter Milan bisa kalah di pertandingan ini lawan Real Madrid, habis sepertinya. Jika dia berhasil menang, maka peluangnya masih akan tetap dijaga. Bahkan mungkin semakin ketat ya antara Real Madrid, Inter Milan, dan Borussia Mönchengladbach. Apalagi kalau ternyata Shakhtar Donetsk dan Borussia Mönchengladbach ternyata hasilnya seri ya, makin ketat ini persaingan di grup ini. Nah, oleh karena itu kami menganggap ini menjadi satu poin penting dari Inter Milan. Dan saya yakin pelatihnya pasti akan sangat-sangat berpikir keras agar bisa meraih kemenangan. Dan kami melihatnya itu akan berhasil diraih oleh Inter Milan. Ayo nih, mana Intonisti nih? Go Inter! Ya kalau kami melihat sepertinya memang Inter Milan akan memenangkan pertandingan ini. Ya tapi kita tidak tahu, itu hanya sebuah prediksi. Karena statistik tidak bisa melambangkan apa yang akan terjadi di lapangan. Statistik itu hanya membantu kita untuk menganalisa dan melihat seperti apa yang terjadi. Karena memang perbedaannya antara dua tim ini sebenarnya sama-sama kuat ya. Bisa dilihat tadi dari statistiknya sebenarnya mereka tuh tidak beda jauh sebenarnya statistik. Kalau memang statistiknya agak timpang mungkin bisa dipastikan kalau Real Madrid akan menang, tapi statistiknya juga nggak beda jauh. Jadi faktor yang lain itu sangat mempengaruhi kalau menurut kami. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen juga ya, siapa nih yang kira-kira menang. Maju sepak bola Indonesia, semoga bisa bertanding lagi. Kangen juga sebenarnya nonton pertandingan sepak bola Indonesia. Adios.